Baiklah, perkenalkan nama saya Monika Lata Andelan dengan NIM 2102-1110-179. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas 10 yaitu Lab Incident Handling. Jadi dengan tujuan terapkan pengetahuan Anda tentang prosedur penanganan insiden keamanan untuk memutuskan pertanyaan tentang skenario insiden tertentu dan latar belakangnya. Latar belakangnya yaitu respon insiden keamanan komputer telah menjadi bagian penting dalam organisasi manapun. Proses penanganan insiden keamanan bisa jadi rumit dan melibatkan banyak kelompok berbeda. Suatu organisasi harus memiliki standar dalam menanggapi insiden dalam bentuk kebijakan, prosedur, dan daftar periksa. Untuk merespon insiden keamanan yang benar, analis keamanan harus dilatih untuk memahami apa yang harus dilakukan dan juga mengikuti semua pedoman yang digariskan oleh organisasi. Ada banyak sumber daya yang tersedia untuk membantu organisasi membuat dan memelihara kebijakan penanganan respon cyber ops SACOPS. Publikasikan dapat ditemukan di sini. Jadi itu terdapat link. Jika kita tekan akan muncul seperti ini. Link yang PDF ini berjudul Computer Security Incident Handling with. Lalu kita kembali ke jadi di sini lanjutkan ada skenario 1. Jadi pada skenario 1 pelajarilah skenario berikut ini dan diskusikan serta tentukan pertanyaan penanganan respon insiden yang harus ditanyakan pada setiap tahapan proses respon insiden. Pertimbangkan rincian organisasi dan CSERC saat merumuskan pertanyaan Anda. Skenario ini adalah tentang sebuah perusahaan investasi kecil milik keluarga. Organisasi ini hanya memiliki 1 dan kurang dari 100 karyawan. Pada hari Selasa pagi, worm baru dilepaskan. Itu menyebar sendiri melalui media yang dapat dipindahkan dan dapat menyalin dirinya sendiri untuk membuka share Windows. Ketika worm menginfeksi host, ia menginstal agen di DOS. Butuh waktu beberapa jam juga setelah worm mulai menyebar sebelum tanda tangan antivirus tersedia. Jadi organisasi tersebut telah mengalami infeksi yang luas. Perusahaan investasi tersebut telah memperkerjakan tim kecil yang terdiri dari pakar keamanan yang sering menggunakan model berlian dalam penanganan insiden keamanan. Di sini ada
prepare. Bisa kita lihat pada nomor 1, pengetahuan kebijakan dan rencana. Yang pertama itu, apakah kita memiliki kebijakan dan rencana respon insiden yang terdokumentasi khusus untuk malware dan serangan DDoS. Kemudian, apakah rencana respon insiden kami selaras dengan pedoman NIST SP 800-61R2. Kemudian, alat dan sumber daya. Yang pertama, apakah kita memiliki alat yang diperlukan untuk mendeteksi dan menganalisis malware? Kemudian, apakah karyawan kita terlatih dan karyawan kita terlatih dalam mengenali dan merespon insiden keamanan, khususnya malware dan ancaman DDoS? Kemudian, sudahkah kita menerapkan kontrol keamanan yang memadai untuk mencegah penyebaran malware seperti menonaktifkan fitur auto-run untuk media yang dapat dipindahkan dan mengamankan Windows shares? Lalu, apakah sistem kami telah ditambal dan diperbarui secara berkala? Detection and analysis. Yang pertama, deteksi insiden. Bagaimana worm terdeteksi pada awalnya. Kemudian, apa saja indikator kompromi untuk worm dan agen DDoS ini. Pada nomor yang kedua, penilaian dampak. Sistem mana yang terkena dampaknya dan seberapa luas penyebaran dari dampak tersebut yang sudah menginfeksi di dalam organisasi. Lalu, potensi kerusakan apa yang disebabkan oleh worm tersebut dan layanan apa saja yang terganggu akibat agen DDoS. Kemudian pada nomor yang ketiga itu ada dokumentasi insiden. Pertama, apakah kita mendokumentasikan semua informasi yang relevan tentang kejadian tersebut, termasuk bagaimana worm tersebut menyebar dan muatannya? Lalu, log dan sumber data apa yang dapat memberikan informasi tambahan tentang insiden tersebut, termasuk di containment, eradication, and recovery. Pada nomor yang pertama itu ada strategi pengendalian. Pertanyaannya, langkah segera apa yang dapat diambil untuk mengendalikan penyebaran worm? Kemudian, haruskah kita menerapkan strategi pengendalian jangka pendek seperti memblokir lalu lintas jaringan tertentu, sementara kita bersiap untuk tindakan jangka pendek? Selanjutnya, nomor yang kedua ada upaya pemberantasan. Bagaimana cara menghapus worm dan agen DDoS dari sistem yang terinfeksi? Apakah pembaruan antivirus saja sudah cukup? Atau apakah kita perlu menggunakan alat khusus? Selanjutnya, langkah apa yang harus kita ambil untuk memastikan bahwa worm tidak terinfeksi ulang sistem? Nomor yang ketiga, tindakan pemulihan. Bagaimana kita dapat mengembalikan
sistem yang terkena dampak ke operasi normal dan tindakan pemulihan, data apa yang diperlukan. Apakah ada perubahan pada konfigurasi atau kebijakan keamanan yang diperlukan untuk mencegah insiden ini di masa depan. Kemudian ada post incident activity. Untuk yang pertama, pelajaran yang dipetik, apa yang penyebab utama insiden tersebut dan bagaimana kita dapat mengatasi kerentanan ini untuk mencegah terulang kembali. Kemudian seberapa efektif prosedur tanggap insiden kita dan di mana perbaikan dapat dilakukan. Kemudian ada pelaporan dan dokumentasi. Sudahkah kita mendokumentasikan kejadian tersebut secara menyeluruh untuk referensi di masa mendatang dan untuk memenuhi persyaratan hukum atau peraturan. Lalu haruskah kita membagikan temuan atau indikator apapun keadaan mitra eksternal atau organisasi berbagi informasi untuk membantu pihak lain mencegah insiden serupa. Kemudian peningkatan proses. Program pelatihan atau kesadaran apa yang dapat kita terapkan untuk lebih mempersiapkan karyawan dalam mengenali dan melaporkan insiden keamanan. Lalu apakah ada kontrol keamanan tambahan atau kemampuan pemantauan yang harus kami terapkan untuk meningkatkan kemampuan deteksi dan respon kami? Untuk pertanyaan pada skenario 1, untuk skenario 2, Perkenalkan, nama saya Joy Rafael Disai dengan NIM 21021110189. Di sini saya akan melanjutkan pada tugas 10 untuk lab pada bagian skenario kedua. Yang satu sudah yang sebelum pada bagian satu sudah dijelaskan sebelumnya oleh teman saya. Nah, untuk pada skenario 2 ini eh, unauthorized access to payroll records. Study the following scenario and discuss determine the incident response handling question that should be asked at each stage of the incident response process. Okay. The security teams practice the kill chain model and they understand. Oke, di sini sudah dibuat untuk pada bagian preparation, yaitu apa kebijakan dan juga prosedur untuk penanganan pada insiden ini. Contoh-contoh pertanyaan. Seperti juga di nomor 1 juga ada pada bagian skenario. Jadi untuk preparation yang kedua yaitu apakah tim CSIRC dan respon insiden sudah terlatih untuk pelanggaran keamanan fisik, dan juga apakah ada daftar kontak yang terbaru untuk personal terkait termasuk MSSP. Dan juga ada satu lagi pertanyaan, apakah kita menggunakan basis data Veris untuk melacak insidennya? Untuk pada bagian preparation ini, sebagian di sini ini adalah pertanyaan yang sudah dicari, yaitu dan lanjut kepada skenario kedua, yaitu pada bagian kedua detection and analysis. Oke, di sini sudah dianalisis dan juga ada pertanyaan tentang apa yang diamati oleh administrator penggajian dan pada jam berapa juga. Dan juga ada apakah ada rekaman kamera pengawasan yang bisa dianalisis, apakah yang ditunjukkan log sistem penggajian selama waktu insiden juga,
dan apakah ada tanda-tanda akses atau modifikasi data pada sistem pengkajian. Oke. Dan lanjut pada bagian containment eradication and recovery, yaitu riset kata sandi, coba apakah akun administrator dan akun lain yang mungkin terganggu telah dinonaktifkan atau juga diatur ulang. Dan juga keamanan endpoint. Pada bagian keamanan endpoint, apakah MSP, MSSP atau tim IT telah memulai pemindahan keamanan untuk mengidentifikasi malware atau juga memodifikasi unauthorized pada workstation, dan juga ada isolasi workstation. Nah, apakah juga workstation yang terganggu telah diisolasi dari jaringan untuk mencegah akses unauthorized lebih lanjut? Pada Lanjut pada bagian terakhir, yaitu post incident activity, yaitu pelaporan CSIRC yang itu bergantung pada tingkat keparahan insiden. Apakah perlu juga dilaporkan ke tim CSIRC pusat atau di otoritas eksternal lainnya. Dan juga ada alat investigasi, apakah alat forensik sedang digunakan untuk menganalisis workstation dan mengidentifikasi potensi celah keamanan. Lanjut pada ke- pertanyaan ketiga, yaitu penilaian kehilangan data. Apakah tim CSIRT telah melakukan penilaian awal untuk menentukan apakah ada data payroll yang telah diakses atau dikompromikan, dan juga pemulihan sistem jika perlu, apakah ada rencana untuk memulihkan workstation atau data yang terdampak dari cadangan. Pada pertanyaan terakhir, pelajaran yang dipetik juga, apakah tim CSIRT akan mendokumentasi pelajaran yang didapat dari insiden ini untuk meningkatkan deteksi dan penanganan di masa mendatang. Jadi untuk pada bagian skenario kedua ini, yaitu pertanyaan-pertanyaannya ini adalah list-list untuk pertanyaan di pada bagian preparation, detection, dan juga analysis, containment, eradication, and recovery, dan yang terakhir juga post-incident activity. Oke, pada bagian skenario kedua ini kan, the scenario is about a mid-sized hospital with multiple satellite office and medical service. The organization has dozens of locations employing more than 500 5.000 employees. Because of the size of the organization, they have adopted a GSIRC model with distributed incident response teams. They also have a coordinating team that switches over the GSIRTS and help them to communicate with each other. Oke, kurang lebih pada bagian skenario 1 dan 2 sudah selesai. Yang dimana pada objektifnya itu juga apply your knowledge of security incident handling procedures to formulate question about given incident scenario. Oke, itu mungkin itu saja untuk bagian pada tugas 10 ini. Dan terima kasih.